Selamat datang di Gas Family Channel. Yups, kita mau camping lagi nih teman-teman nih. Oke, kali ini kita camping masih di sekitaran area Bogor. Lebih tepatnya di Sentul. Nama tempat campingnya adalah Lembah Kaliandra. Pasti teman-teman udah gak asing nih karena video-videonya banyak seliweran di TikTok, di short gitu ya. Buat temen-temen yang pengen tahu jalur trekkingnya kayak apa sih, karena biasanya kita disuguhkan dengan kondisi yang udah sampai di areanya. Kali ini kita akan tampilkan perjalanan kita atau trekking sesungguhnya ke Lembah Kaliandra. Oke teman-teman, kita sudah sampai di area parkir Lembah Kaliandra. Kita sudah beli tiket. Kebetulan kita sampai hari Jumat ya teman-teman ya, jam 11. Sekarang kita mau sholat Jumat dulu. Kebetulan katanya dekat sini ada masjid juga, tapi harus jalan sedikit agak menanjak. Ya, laki-laki wajib sholat Jumat ya kan. Nah ini dia area masjidnya. Tuh, kita datang duluan ya teman-teman. Warga belum pada datang, jadi kita tunggu sebentar. Oke, setelah sholat Jumat, ini adalah waktunya untuk trekking. Dan jalanan pertama yang akan kita temui adalah jalanan berbentuk beton seperti ini ya teman-teman, dengan pemandangan yang Masya Allah dan udara yang Alhamdulillah. Oke, ini sebenarnya kita udah masuk ke jalan area tanah. Dari jalan beton itu belok kiri, tapi karena kita lapar, jadi pas baru masuk ke jalan tanah kita putusin buat makan siang dulu bareng-bareng gini ya teman-teman. Kebetulan ada pondok punya warga sekitar, itu bentuknya gubuk bambu tadi. Kita makan dulu beralaskan daun pisang. Selesai makan, cuci tangan di air yang mengalir ya. Airnya seger banget pokoknya. Bikin gimana ya, betah gitu. Jangan lupa teman-teman, nanti setelah makan kayak gini, kita beresin lagi tempatnya. Biar rapi, biar bersih, dan biar enak gitu ya. Kalau ninggalin sesuatu kotor kayaknya gimana gitu ya. Oke teman-teman, yuk semangat ikutin kita lagi menuju trekking ke area Lembah Kaliandra. Nah teman-teman, kita lanjut trekking lagi. Ini kebetulan areanya udaranya agak-agak mendung-mendung manja gitu teman-teman. Tapi kita semua semangat, happy. Pertama kita akan ketemu warung kayak gini nih teman-teman. Warung ini biasanya jualannya weekend. Kalau hari-hari kayak Senin sampai Kamis gitu, kemungkinan teman-teman nggak ketemu nih. Kecuali ada rombongan yang datang, mungkin teman-teman bisa ketemu sama ibu-ibu yang jualan di sini. Karena kalau pengunjungnya rame, biasanya mereka bisa jualan dadakan. Oke, ini areanya tanah dan agak berbatu gitu, jadi hati-hati kalau lewat sini. Jalanan sedang hujan, cuaca sedang hujan, jalan lewat sini tuh hati-hati ya teman-teman, bisa jadi licin. Apalagi kita jalan sambil bawa barang-barang, itu harus ekstra hati-hati ya teman-teman ya. Setiap perjalanan kita itu disuguhin dengan cuaca yang teduh, udara yang sejuk, angin yang bertiup. Terus ada juga bunyi gemericik air dari kejauhan. Itu menghilangkan keletihan selama ini. Yang capek kerja, yang capek dengan kesibukan hari-hari, itu kayaknya lepas semua di sini. Seger aja, happy aja gitu. Jadi teman-teman boleh nih cobain, trekkingnya juga nggak terlalu jauh kok. Nanti kita akan lihat lagi. Kita lanjut dulu ya teman-teman, biar teman-teman bisa lihat trekking sebenarnya menuju Lembah Kaliandra. Nah ini teman-teman, jalanan mulai menurun, batunya mulai berkurang di sini. Itu artinya mayoritas jalanan tanah. Hati-hati licin, jangan sampai terpleset ya teman-teman. Oke, lalu jalanan menyempit, masih tanah dan berbatu. Kiri kanannya itu ada ilalang, ada pohon pisang, terus ada semilir angin, ada jembatan kecil. Teman-teman bisa bersuah foto di sini, bisa
menikmati, tapi tetap harus hati-hati. Tetap harus hati-hati di sini ya teman-teman ya. Karena seperti yang tadi saya bilang, jalanannya cenderung banyak tanah dan berbatu, jadi kalau tanahnya basah bisa jadi agak licin. Teman-teman juga harus pakai alas kaki, sendal atau sepatu yang memadai ya. Jangan pakai sendal-sendal karet, karena itu bikin tambah licin. Kalau bisa pakai sendal yang solnya itu agak bergerigi ya teman-teman, biar membantu memudahkan perjalanan kita melewati trek-trek di area lembah Kalyandra ini teman-teman. Kali ini kita akan melakukan perjalanan menurun nih teman-teman ya. Menurun tanah merah dan berbatu. Lalu sambil membawa barang-barang perlengkapan kita. Jadi buat teman-teman nanti yang bawa perlengkapan, jadi bahan perhatian nih area ini, area menurun ini ya. Tetap harus waspada, harus saling menjaga kalau grouping ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di jembatan kecil dari kayu. Nah, di sini teman-teman hati-hati ya, jangan sampai tergelincir. Walaupun nggak terlalu dalam, tapi bisa merepotkan juga. Lanjut, kita menuju masih perjalanan berbatu, ditemani semilir angin yang syahdu banget, udaranya yang sejuk banget. Ini nggak ada nyerem-nyereminnya sama sekali sih, malah lebih kelihatan fun. Apa ya, tantangan baru gitu. Udah lama nggak jalan di alam-alam kayak gini. Oke teman-teman, di depan sudah ada gubuk-gubukan. Itu gubuk kedua ya teman-teman ya. Kita berarti semakin dekat ke lembah Kalyandra. Ini kita istirahat dulu di sini teman-teman ya. Kebetulan kita jalan santai sih. Pokoknya siapapun yang ada rasa capek sedikit, berhenti aja dulu, nggak apa-apa. Yang penting kita semua aman, selamat, dan jangan sampai ada masalah gitu. Ini ada area-area sungai udah terdengar gemericiknya ya teman-teman ya. Ini jembatan berikutnya. Ada area buat nongkrong-nongkrong. Sepertinya kalau malam minggu rame di sini nih teman-teman nih. Ada yang nongkrong-nongkrong di sini. Tapi warungnya yang kedua ini tutup ya. Karena kita datangnya hari Jumat. Jadi hari Jumat itu nggak semua warung buka. Kalaupun ada yang buka itu hoki ya teman-teman ya. Nah, ini jembatan ketiga ya berarti ya. Ini udah udah ketemu sama sungai yang lumayan agak gede nih, dan gemericik airnya, aliran airnya juga udah mulai agak kenceng. Airnya bening banget ya. Ini tuh rasanya gimana ya? Pokoknya mantep lah teman-teman. Nggak nyesel deh kesini. Oke, kita semua foto dulu di sini, semua video di sini sambil menikmati pemandangan alam. Nah, ini dia teman kita, sahabat kita ya teman-teman. Dia nggak mau digantiin buat jadi porter loh, kuat banget emang itu. Namanya Bang Ali. Oke teman-teman, ini ada sedikit aliran air di jalur perjalanan kita. Kita lanjut kembali. Kali ini jalan setapak berbatu, tanah berbatu, dan ada rumputnya. Jadi kalau tanah ada batu, ada rumputnya, itu jalanan bisa lebih licin ya teman-teman, karena daun rumput yang basah ketemu tanah. Kalau kita pakai alas kaki yang tidak tepat, kita bisa terpleset ya teman-teman. Peluang terplesetnya lebih besar. Untungnya jalanan kita kering ya teman-teman ya. Jalanannya kering. Sekarang kita mulai agak menanjak nih teman-teman nih. Sudah mulai ada pelangnya lembah Kalyandra di depan. Terus di sini juga ada tempat yang lain ya teman-teman. Cuma karena tujuan kita lembah Kalyandra, kita fokus ke lembah Kalyandra. Ini kita istirahat lagi sebentar teman-teman. Terus kita lanjut lagi karena sudah agak gerimis-gerimis. Kita ikutin pelang lagi ya teman-teman ya. Kita masih semangat. Pantang mundur. Nah, sungainya kelihatan tuh teman-teman. Yuk, kayaknya sebentar lagi sampai nih. Sekarang agak menanjak, jalur bertanah, berbatu dan berumput ya teman-teman ya.
Terus pohon-pohonnya semakin rimbun, jalannya semakin sempit teman-teman kita di sini nih. Jalannya semakin mengecil dengan pohonan yang semakin rimbun. Nah, kalau teman-teman udah ngelihat kayak gapura dengan atap seperti ini, berarti teman-teman sudah mulai deket ya. Langsung masuk aja. Nanti kita dipertemukan dengan pohon-pohon yang lebat dan jalan yang semakin lebih setapak lagi. Tuh, kita ikutin aja treknya. Nanti teman-teman tuh bakal ngeliat tuh pohon-pohon yang deket banget sama kita gitu loh. Rimbun, tebel pohonnya, dan udaranya yang sejuk. Kita masih jalan ya teman-teman nih. Sebelah kiri kita tuh ada rumput-rumput, ilalang, pakis, pohon pisang. Sebelah kanan juga demikian ya teman-teman. Tuh sudah mulai rimbun, semakin rimbun. Lalu di sini tuh kita kayak masa ini sih jalannya kayak gitu loh. Kayaknya bukan ini, apa kita tersesat atau gimana gitu ya. Tapi memang ini trekkingnya kayak gini teman-teman untuk ke Lembah Kalyandra. Nah, kalau udah agak kesini, udah sampai situasi kayak gini, kita agak menurun. Nah, itu tandanya kita sudah sampai di area perkemahan Lembah Kalyandra. Ini jembatan selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, ini harusnya ada pegangannya, tapi mungkin belum dibuat ya teman-teman ya. Kalau ada handle buat pegangannya mungkin lebih aman kali ya. Oke, nah ini dia, kita akan ketemu sama pendopo seperti ini teman-teman. Ada price list, teman-teman bisa screenshot di sini. Teman-teman bisa lihat di situ. Terus di sini ada gazebo-gazeboan kayak gitu buat duduk-duduk. Nah, kita baru sampai, kita langsung rehat dulu sebentar ya teman-teman. Wah, akhirnya sampai juga. Di sini tuh sejuk banget ya teman-teman ya. Terus pendoponya tuh pengen bikin langsung rebahan aja gitu. Nah, di dekat pendopo sini ada warung ya teman-teman. Cuma karena kita datangnya di hari Jumat, jadi dia belum buka. Tapi katanya sih nanti sore atau malaman warungnya bakal buka teman-teman ya. Oke, kita langsung melihat sekeliling. Kali ini kita naik lagi teman-teman untuk menuju ke area camp ya. Katanya di sini udah ada yang ngecamp satu tenda. Jadi kita tenda kedua yang ngecamp hari ini ya teman-teman. Ada yang udah ngecamp datang semalam, hari Kamis malam Jumat. Ada satu tenda yang sudah masuk, kemungkinan hari ini check out. Oke, ini kita udah masuk area campnya ya teman-teman. Kita berdiriin tenda di sini sama-sama. Oke, kita pilih yang banyak rumputnya teman-teman biar empuk dan nggak banjir. Area campnya, ini dia area camp Lembah Kalyandra ya teman-teman. Kita seperti di satu area yang agak kebuka, lalu dikelilingi oleh pohon-pohon yang rimbun yang besar. Gitu ya, kita benar-benar kayak diisolasi. Oke, setelah mendirikan tenda kita istirahat dulu sebentar teman-teman, karena di luar juga cuaca sudah hujan, ada gerimis manja. Kita santai dulu teman-teman ya. Nah, begitu cuaca sudah agak terang, kita langsung menuju ke tempat atau spot yang kita sudah nanti-nantikan nih teman-teman, yaitu di Sungai Lembah Kalyandra. Ini tuh airnya sejuk banget. Kenapa aku bilang sejuk? Karena nggak dingin banget, tapi kalau dibuat mandi tuh seger gitu rasanya. Seger sejuk itu, bukan seger yang dingin banget gitu ya teman-teman ya. Ini airnya kita bisa betah di sini berlama-lama di sini tuh kita betah banget karena nggak dingin banget airnya, tapi sejuknya itu ya gitu deh. Oke, lanjut teman-teman, kita langsung bikin ini pisang goreng ya teman-teman. Kita sengaja nggak bawa meja dan perlengkapannya itu nggak banyak ya teman-teman, paling tenda aja sama perlengkapan, intinya perlengkapan yang kalau dibawa itu nggak berat-berat karena kita trekking ya teman-teman ya. Kita seadanya aja, kayak kompor aja kita taruh di bawah karena
Kalau pakai meja berarti harus bawa meja lagi. Oke, ini area sekitarnya teman-teman, ada pohon-pohon gini, kita dikelilingin gitu ya. Tuh ada penampakan tuh teman-teman. Oke, ini kondisi sudah mulai sore ya teman-teman ya. Tuh sudah mulai sore menjelang maghrib. Ini keadaannya tuh seperti ini. Oke, semakin sejuk, semakin dingin teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin camping di sini disarankan membawa lampu yang menggunakan baterai ya teman-teman, dan juga membawa powerbank karena listrik cuma ada di pendopo ini. Tuh, jadi kita harus turun lagi dari tempat camping ke sini buat ambil listrik. Tapi nggak boleh buat di tenda. Jadi khusus buat ngecas aja di sini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ngecas di sini. Itu pun kalau warungnya buka ya teman-teman. Kalau warungnya tutup listriknya nggak ada. Oke, ini adalah suasana pagi hari setelah sholat subuh ya teman-teman ya. Ini musolahnya. Tuh musolahnya lumayan lah. Ini kamar mandinya gini ya teman-teman. Ini susah banget. Kalau aku sih berisik karena tempatnya sempit. Jadi kalau kita gerak-gerak dikit itu bahannya dari seng gini berisik teman-teman, ganggu. Agak risih sih aku sih. Terus kadang-kadang pintunya bisa rapet bisa enggak. Aduh maaf ya Lembah Kaliandra, mungkin harus dibenahi tuh kamar mandinya. Oke, ini adalah area sungai yang kemarin dibuat berenang ya teman-teman ya. Tuh ini juga ada bisa ngecamp di sini di area-area samping sungai sini. Cuma kita nggak pilih ya teman-teman karena banyak batunya. Nah ini area camp yang lain ya teman-teman, spotnya kecil. Ini khusus bisa buat tenda kapasitas 2 orang ya teman-teman ya. Kalau 4-6 orang kayak di sini kurang. Ini suasana pagi kita yang sejuk dan syahdu. Maaf ya teman-teman ada backlight. Oh iya, aku lupa kasih tahu sesuatu. Kalau milih sebelum mendirikan tenda, sebaiknya teman-teman buka atau injek dulu tanahnya karena banyak tanah-tanah yang berbatu ya teman-teman. Terus di area berumput juga kadang-kadang ada yang agak cekung ke dalam, itu bisa nampung air ya teman-teman ya. Jadi tips buat teman-teman di area yang mau didirikan tenda, sebaiknya diinjek-injek dulu atau pakai tongkat dipukul-pukulkan dulu gitu ya, dicek-cek dulu ya gimana tanahnya gitu kan, nyerap air apa enggak, karena nanti itu kan ngaruh teman-teman. Oke, semalam ada yang datang teman-teman, itu ada 3 apa 4 tenda datang jam 11 malam pagi, sudah berdiri tendanya teman-teman ini di samping tenda kita. Nah ini area yang kita pilih tuh yang agak ada rumputnya banyak gini teman-teman, tapi nggak menampung air. Jadi tidur kita, karena kita nggak bawa kasur ya teman-teman ya, kita cuma beralaskan terpal aja, jadi empuk teman-teman. Karena kalau bawa kasur dan lain sebagainya itu biasa kan trekking, jadi pasti tambah berat. Aduh tambah pegal lagi, kesian yang bawa-bawa ya. Oke, ini teman-teman yang lain nih baru pada siuman ya. Tuh kelihatan banget muka bantalnya teman-teman tuh. Baru bangun tidur jam segini. Jangan ditiru ya teman-teman. Jangan ditiru. Aing mau. Oke, ini ada penampakan apa ini? Astaga. Aduh, tolong teman-teman jangan difokusin ini apa ya. Ini sepertinya ya. Aduh, ranjau lah teman-teman. Oke teman-teman, ini aku mau spill area camping samping sungai ya teman-teman. Perlu diketahui di sungai ini banyak batu-batunya ya teman-teman. Jadi area campingnya pasti banyak batu kalau di samping sungai teman-teman. Pastikan teman-teman punya alas yang agak tebal supaya kalau tidur nanti teman-teman nggak sakit. Tapi kalau bawa alas yang tebal berarti trekkingnya nambah beban ya teman-teman ya, agak berat dikit. Karena kita nggak mau bawa alas yang tebal karena memperhitungkan bawa barang-barangnya semakin berat, akhirnya kita pilih di area rumputan yang tadi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bawaannya agak banyak, teman-teman bisa sewa porter di sini ya teman-teman. Jadi nanti barang-barang teman-teman dibawain tuh sama porternya dari
tempat parkir sampai ke area camp, bahkan dibantuin bikin tendanya juga loh. Porternya baik-baik, semalam aku lihat seru sih porternya. Oke, ini airnya bening banget ya teman-teman. Kita tuh apa ya? Kita nggak bawa air teman-teman, jadi ngambil airnya dari sungai. Airnya bening, jadi kita masak untuk bikin mie, bikin teh, kopi, dan lain sebagainya. Karena kalau bawa air dari bawah pasti berat, dan kita takut warungnya tutup, kita nggak bisa beli air gitu. Dan alhamdulillahnya sore atau malamnya warungnya buka ya teman-teman. Selanjutnya kita beli air di situ. Oke, ini dia, sejuk banget ya teman-teman ya. Areanya adem, teduh gitu. Kayak nggak ngerasain panas di sini teman-teman. Nah, ini area camp yang rumput tadi ya teman-teman ya. Jadi opsinya ada dua nih teman-teman, mau di area samping sungai atau di yang ada rumputnya. Untuk apa namanya, nilai tempat ini, aku sih kasih nilai tempat ini kalau dari 1 sampai 10 ya. Untuk tempat ini aku kasih nilai 8,5 lah. Kenapa 8,5? Karena satu, minus listrik ya teman-teman. Kalau bawa power supply yang agak gede itu kan juga berat, sedangkan kita harus trekking. Kalau camper van kayaknya, kalau bisa camper van enak sih di sini ya. Itu tempatnya sejuk, teduh, tapi ini oke. Kayaknya 85 kurang nih, mungkin 8,8 atau 9 kali ya tempat ini ya. Soalnya bikin betah banget di sini. Teman-teman wajib lah datang ke sini. Nah, ini selanjutnya adalah area-area sekitar sungai ya teman-teman ya. Aku agak turun sedikit, lalu muter-muter, dan area-area tepi sungainya tuh kayak gini teman-teman. Banyak batu-batu besar, teman-teman bisa duduk-duduk di sini sambil swafoto ya, sambil foto-foto, video-video. Ada spot-spot instagramable yang banyak. Oke, ini warungnya udah pagi-pagi sudah buka ya teman-teman. Di warung ini ada jual gorengan juga, bisa pesan makan juga, terus ada snack-snack dan lain sebagainya teman-teman ya. Cuma ya harganya harga area wisata ya teman-teman ya. Kemarin aku beli kopi bukan kopi sih, wedang bajigur itu 10.000. Nah teman-teman bisa kira-kira sendiri harganya ya. Oke, ini areanya masih seger ya, masih seger, masih pagi, pokoknya enak banget ya teman-teman. Kalau udah ngeliat yang hijau-hijau gini kayaknya betah gitu, nggak mau pulang. Apalagi buat jiwa-jiwa campers kayak kita ini nih, yang seneng-seneng camping, udah ngeliat hijau-hijau, batu-batu, sungai-sungai, itu kayaknya bisa nggak sih nambah beberapa hari lagi di sini gitu kan? Bisa nggak sih kerjanya dari sini aja? Jadi apa ya, batin tuh, hati tuh kayaknya tenang, adem gitu. Ditiup-tiup angin yang sepoi-sepoi. Anginnya angin gunung, beda dengan angin di perkotaan ya teman-teman ya. Angin gunung itu dia semilir berbarengan dengan bau daun yang terkena air embun, ditambah air yang terjatuh di tanah. Itu baunya jadi satu tuh, khas banget area-area pegunungan. Kayaknya kan jadi pengen lagi ke sana. Oke, teman-teman, ini masih di area pinggir sungai. Teman-teman bisa ngambil gambar di sini nih teman-teman. Ini instagramable banget, ini keren. Banyak pohon-pohon hijau, sampingnya sungai, dan bebatuan besar buat duduk-duduk sambil foto. Tapi hati-hati jangan sampai terpleset ya teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, udah agak siang, pengen pulang tapi berat. Akhirnya kita bernyanyi satu lagu dulu sebelum pulang. Sebenarnya nggak mau pulang ya, masih betah ini, cuma pekerjaan memanggil-manggil ya, ayo pulang gitulah kurang lebih. Sampai ketemu lagi di camping ceria berikutnya ya teman-teman. Pantengin terus, jangan lupa
like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu lagi dan assalamualaikum.